Berbicara tentang Akademi Ninja Kuno yang dulunya adalah tempat pusat pelatihan Konoha bagi para shinobi yang ada, dan diharapkan mereka semua mendapatkan latihan yang keras di sini. Tapi perdamaian juga kestabilan di dunia modern telah membawa perubahan yang sangat besar, dan persis pada hari ini kurikulum umum dari jurusan pendidikan menawarkan latihan ninjutsu untuk semua murid yang ikut dalam akademi kali ini. Di antara semua murid-murid yang ikut Akademi Ninja Kuno, rupanya juga ada Boruto dan juga Denki, yang nampaknya mereka juga akan belajar di akademi tersebut bersama. Sedikit informasi untuk kalian semua, jika Boruto baru pertama kali masuk akademi setelah ia diskor selama 2 minggu atas kesalahan sebelumnya. So, buat kalian semua yang bingung dengan kesalahan apa yang membuat Boruto diskor seperti ini, silahkan kalian tonton dari chapter sebelumnya. Setibanya di kelas akademi, Boruto pun segera menyapa seluruh teman-temannya yang ada di kelas. Tapi mereka semua hanya memperhatikan Boruto, sebab mereka tahu kesalahan apa yang telah dibuat Boruto hingga dirinya diskor selama 2 minggu dari akademi. Shikadai berkata pada Boruto jika sebaiknya ia bisa tenang dan tidak mengganggu orang-orang yang ada di kelas akademi. Boruto pun bingung dengan perkataan dari Shikadai, namun ia pun segera bertanya pada Denki, di manakah ia akan duduk. Denki menjawab jika ia bisa duduk di mana saja. Akhirnya Boruto memutuskan untuk duduk di dekat Shikadai dan juga Denki tentunya. Orang-orang di sana rupanya masih saja membicarakan kesalahan Boruto tempo hari yang membuatnya diskors hingga 2 minggu. Begitupun dengan murid wanita, mereka juga ternyata masih membicarakan kesalahan dari Boruto. Mereka berkata jika saja Boruto bukan putra dari Hokage ke-7 yaitu Naruto, sosok legendaris yang paling dihormati dan juga dihargai di Konoha ini. Mungkin saja Boruto bukan hanya diskors dari akademi, melainkan ia sudah pasti langsung dikeluarkan. Lalu muncul seorang siswa lagi yang bernama Inojin yang langsung berkata jika Boruto bisa bersikap seenaknya seperti itu karena ia menumpang nama besar dari Hokage. Semua temannya pun nampak takut dengan perkataan Inojin itu karena mereka takut Boruto akan tersinggung dengan perkataan dari Inojin. Inojin pun segera meminta maaf karena mungkin saja ia berbicara terlalu keras. Denki yang mengetahui semuanya, ia pun sepertinya ingin menjelaskan pada semua orang di sana jika Boruto tidak seperti yang mereka kira. Tapi Boruto pun segera menariknya dan ia pun melarang Denki untuk menceritakan semuanya pada semua orang. Boruto lalu menyapa Inojin dengan senyuman yang sangat ramah. Begitupun dengan Inojin, yang dari sini akhirnya Denki tahu jika mereka berdua adalah bersahabat. Shikadai kemudian menjelaskan pada Denki jika semua itu memang karena orang tua mereka itu bersahabat dan bukan hanya Inojin dan juga Boruto serta dirinya saja. Banyak siswa di sini yang bersahabat orang tua mereka di zaman dahulu kala. Sumire kemudian meminta pada Inojin dan juga Boruto jika sebaiknya mereka tidak bertengkar di akademi karena sebentar lagi Guru Shino akan segera tiba untuk memberikan pelajaran di akademi ini. Dan tak lama Guru Shino pun masuk ke dalam kelas dan nampaknya ia akan siap untuk mengajarkan pelajaran hari ini pada semua murid. Pada akhirnya semua murid pun lalu belajar dengan sungguh-sungguh mengikuti setiap pelajaran yang diberikan oleh Guru Shino. Hingga setelah usai, kini ada pelajaran lain yang harus mereka pelajari. Guru Shino menjelaskan jika pelajaran selanjutnya adalah melakukan pelajaran yang sebenarnya, yang tentunya menurut data yang telah didapatkan oleh Guru Shino. Tapi sebelum memulai pelajaran selanjutnya, Guru Shino pun meminta semua murid untuk istirahat makan siang dulu. Dengan sangat sopan, Boruto menyapa semua teman-temannya yang ada di kantin akademi. Tapi mereka pun nampak takut. Mereka langsung pergi meninggalkan Boruto, Shikadai dan juga Denki. Yang faktanya mereka pergi bukan karena kedatangan Boruto dan yang lain, namun ada seorang siswa yang sangat menyeramkan sehingga mereka pun
sangat takut jika siswa itu marah karena terganggu keberadaan mereka di kantin. Siswa ini bernama Shino Aburame. Shino Aburame adalah siswa yang sangat ditakuti dari beberapa siswa yang ada di akademi itu. Di sini Boruto pun mencoba untuk menyapa sahabatnya Aburame yang ia anggap adalah sahabat yang baik. Tapi Aburame malah berkata jika sebaiknya Boruto jangan so akrab padanya. Dan ia pun berkata juga jika Boruto hanyalah anak Hokage sialan. Lalu Aburame pun langsung menyerang Boruto dengan serangan andalannya. Hal itu pun membuat Sumire, Sarada juga yang lainnya ingin melihat apa yang terjadi di kantin antara Boruto dan juga Aburame. Melihat sahabat baiknya Boruto diperlakukan seperti itu oleh Aburame, sontak saja Shikadai pun menjadi naik darah. Dan sepertinya ia akan menghajar Aburame. Sementara Denki yang sedang memberitahu Boruto jika sebaiknya ia harus berhati-hati pada Aburame. Sebab Aburame memiliki sebuah taijutsu yang mampu membuat terpukul seluruh guru di akademi ini. Aburame juga di sini mengolok-olok Boruto. Dia berkata jika sebenarnya Boruto hanya berlindung di balik kekuasaan Hokage ayahnya Naruto saja, makanya ia dapat bertindak semaunya. Denki pun tak terima dengan apa yang dikatakan oleh Aburame, karena menurutnya Boruto bukanlah orang yang seperti itu. Ia pun segera memutuskan untuk maju dan menghajar Aburame. Namun faktanya malah Denki yang kini akan dihajar habis-habisan oleh Aburame. Boruto pun tak tinggal diam. Ia pun langsung mencoba melerai dan mungkin saja Boruto yang akan bertarung melawan Aburame. Sontak saja Aburame pun sangat senang mendengar perkataan dari Boruto itu. Segera mereka pun pergi ke aula latihan untuk bertarung di sana. Dan tentunya semua orang pun juga ikut untuk menyaksikan pertarungan epik ini. Sementara Shikadai sendiri yang nampaknya sangat takut jika karena hal ini mungkin saja Boruto bisa diskor lagi untuk yang kedua kalinya. Namun menurut Inojin mungkin bukan hanya diskor saja dari akademi, melainkan Boruto bisa saja dikeluarkan karena pertarungan ini. Di awal pertarungan mereka, nampaknya Boruto sangat mudah untuk dikalahkan oleh Aburame. Namun di sini Boruto pun tidak menyerah semudah itu. Ia kembali bangkit dan berkata jika Aburame telah membuat bajunya sedikit kotor. Sejenak Aburame pun terkejut dengan keberanian dari Boruto itu. Yang kemudian Boruto pun segera mengeluarkan jurus andalannya, yaitu Bunshin no Jutsu. Namun, sewaktu Aburame nyaris saja dikalahkan oleh Boruto, tiba-tiba saja itu hanyalah sebuah potongan kayu saja, bukanlah Aburame. Di sini Boruto pun bingung mencari keberadaan Aburame. Denki segera berteriak jika Aburame ada di sebelah Boruto. Yang untungnya pada saat Boruto diserang oleh Aburame, semua itu hanyalah kloningan dari Boruto saja. Satu persatu kloningan dari Boruto itu berhasil dihajar habis-habisan oleh Aburame, hingga akhirnya Boruto pun juga tak luput dari serangan Aburame itu. Boruto kembali dapat bangkit rupanya. Kemudian ia pun kembali mengeluarkan jurus Bunshin no Jutsunya. Hal itu pun membuat semua orang yang ada di sana menjadi sangat bingung dengan Boruto, walaupun mereka tahu hasilnya jika Boruto pasti akan kalah dari Aburame, tapi Boruto masih saja penasaran dengan kekuatannya. Nampaknya di sini Boruto pun sangat optimis jika dirinya tidak akan bisa dikalahkan oleh orang seperti Aburame, hingga Aburame yang kesal langsung kembali menyerang Boruto. Boruto pun di sini hanya bisa bertahan saja, lalu ia pun menghilang dari sana. Merasa sangat dipermainkan oleh Boruto, Iwabi pun segera mengambil bow staff-nya untuk menghabisi Boruto di tempat itu. Yang setelah itu muncul sesosok makhluk aneh bernama Choji Giga, yang kemudian makhluk itu pun segera mengambil bow staff milik Iwabe Yoino tersebut, sehingga sementara waktu pertarungan epik ini pun harus berakhir tanpa diketahui siapakah yang kalah, baik Boruto ataupun Iwabe.
Dan dari sejak saat itulah, teman-teman Boruto di kelas pun menjadi sangat respect dan juga ingin berteman dengan Boruto. Setelah mereka semua tahu betapa kuatnya sosok dari Boruto ini, juga cakranya yang tidak bisa untuk disepelekan. Begitupun dengan Iwabe sendiri, ia juga kini mau menganggap Boruto sebagai temannya, walaupun ia masih sedikit dingin dengan Boruto.